Shalom saudara-saudara, para pengikut setia Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa untuk mengawali saat teduh pagi ini. Bapa Surgawi, di hadapan-Mu kami datang dan merendahkan hati kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, dan kami bersyukur atas semua anugerah dan kebaikan-Mu yang kami terima di sepanjang hidup kami. Engkau baik ya Bapa, dan berlimpah kasih karunia. Bapa, saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami tentang jalan-jalan kebenaran-Mu, dan berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan hati yang lembut, yang mudah untuk ditegur dan diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, setiap orang pastinya menginginkan kehidupan yang maju terus tanpa kemunduran. Akan tetapi yang terjadi adalah seringkali kita mengalami kemunduran yang beruntun. Lebih parahnya lagi, kemunduran itu kita alami setelah kita mendapatkan janji firman Tuhan. Jika demikian, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan iman kita dan mempercayai bahwa kita sedang mengalami kemajuan? Hari ini mari kita belajar dari kisah Yusuf untuk menguatkan iman kita. Yusuf mendapatkan dua mimpi dari Tuhan bahwa orang tua dan saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepadanya. Artinya Tuhan berjanji untuk memberkati Yusuf sebagai seorang pemimpin. Akan tetapi dalam perjalanan hidup Yusuf selanjutnya, ia mengalami kemunduran yang terus-menerus, bukan kemajuan menuju janji Tuhan baginya. Kemunduran yang pertama bisa kita baca dalam Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail, sehingga ia dibawa ke Mesir untuk dijadikan budak. Dari seorang anak yang paling dikasihi oleh ayahnya, ia berubah menjadi seorang budak di tanah asing. Kemunduran yang kedua bisa kita baca dalam Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saat bekerja di rumah tuannya di tanah Mesir, Yusuf difitnah oleh istri tuannya sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemunduran yang ketiga bisa kita baca dalam Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Yusuf menolong mengartikan mimpi juru minuman dan memintanya menolong Yusuf keluar dari penjara. Namun juru minuman itu melupakan pertolongan Yusuf. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kadangkala hidup seperti mempermainkan kita. Kita telah mendapatkan janji Tuhan tentang suatu hal, namun apa yang terjadi justru membawa kita semakin mundur dari janji itu. Sebenarnya saat Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati, karena Ia adalah Allah yang setia. Akan tetapi cara Tuhan menepati janjinya terkadang tidak seperti yang kita pikirkan atau harapkan. Seringkali Tuhan membawa kita berputar-putar seakan-akan kita sedang mengalami kemunduran. Seringkali Tuhan menarik waktu yang panjang sebelum akhirnya kita menerima apa yang Tuhan janjikan bagi kita.
Namun bagaimanapun cara Tuhan dan kapanpun waktunya, janji Tuhan adalah ya dan amin. Yusuf mengalami peristiwa-peristiwa yang terlihat seperti kemunduran. Akan tetapi, semua peristiwa itu sebetulnya membawa ia lebih dekat kepada pemenuhan janji Tuhan. Tuhan berjanji akan menjadikan Yusuf sebagai pemimpin, tetapi Tuhan tidak mengatakan di mana Yusuf akan menjadi pemimpin. Ternyata di dalam perencanaan Tuhan, Tuhan bermaksud membawa Yusuf ke Mesir untuk menjadikannya sebagai orang kedua di bawah Firaun. Selain itu, Tuhan ingin memakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan yang melanda seluruh dunia. Pengungsian bangsa Israel ke tanah Mesir juga akan menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk membebaskan mereka melalui tangan Musa. Kemunduran-kemunduran yang dialami Yusuf sebetulnya adalah kemajuan di dalam rencana Tuhan. Yusuf adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar bagi bangsa Israel. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara sedang mengalami kemunduran-kemunduran dalam bidang tertentu di kehidupan saudara, namun melalui renungan firman Tuhan pagi ini, saya mau katakan kepada saudara bahwa kemunduran belum tentu adalah kemunduran. Kemunduran yang kita lihat mungkin saja merupakan kemajuan di mata Tuhan. Kemunduran yang kita alami mungkin saja merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk membawa kita menuju kepada penggenapan janjinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati saudara dan perhatikanlah bagaimana Tuhan akan bertindak. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel, Allah memberkati kita dengan hikmat dan pengertian yang melimpah. Dan kiranya kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih buat berkat firman-Mu pagi ini yang memberkati dan menguatkan kami. Firman-Mu adalah makanan yang mengenyangkan jiwa kami. Bapa, kami membawa seluruh rencana kegiatan kami kepadamu. Kami berdoa memohon penyertaan dan topangan-Mu dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan. Berikanlah kami hikmat untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Peliharalah hidup kami dan keluarga kami. Jadikanlah kami saksi-saksi Kristus yang memancarkan terang-Mu bagi dunia di sekeliling kami. Ya Bapa, kami juga berdoa memohon berkat-berkat bagi Indonesia. Kami memohon kesejahteraan, keamanan, dan persatuan di Indonesia. Berkatilah negeri kami dengan cuaca yang baik dan hasil panen yang melimpah. Berkatilah para pemimpin negeri kami menjadi orang-orang yang bijaksana dan takut akan Engkau. Berkatilah Indonesia menjadi negara yang membawa perdamaian bagi dunia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.